Akibat cemburu, seorang pria ditikam hingga tewas. Lansia tipu warga 1 miliar rupiah untuk lulus Akpol. Seorang pria membacok selingkuhan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 7 September 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi akibat cemburu buta melihat seorang pria dekat dengan mantan istrinya. Seorang pria di Kota Makassar nekat menikam korban yang diduga dekat dengan mantan istrinya hingga tewas di tempat dengan luka tusukan 8 kali. Inilah video amatir saat korban Rizal Yuldani 39 tahun tergeletak usai ditikam oleh pelaku Hamzah 38 tahun di Jalan Tanjung Raya, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam 30 Agustus 2023. Peristiwa itu bermula saat pelaku mendapati korban tengah berada di depan rumah mantan istrinya hingga membuatnya tersulut cemburu buta. Akibatnya keduanya terlibat cekcok membuat pelaku berhasil merebut tas korban dan mengambil alat perkakas jenis obeng lalu kabur. Di jalan, pelaku kembali melihat korban yang hendak kembali ke rumahnya. Pelaku yang emosi lalu membuntuti dari belakang, lalu menghentikan korban. Setelah cekcok, pelaku lalu menikam korban berulang kali dengan menggunakan alat perkakas, obeng yang direbut dari tas korbannya, hingga korban terjatuh dari sepeda motornya. Nyawa korban sudah tidak dapat tertolong lagi. Pelaku yang berupaya kabur keluar wilayah Kota Makassar berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar dalam pelariannya di Kabupaten Takalar. Dari hasil gelar perkara di Aula Mapolrestabes Makassar pada Kamis sore 31 Agustus 2023, polisi menyita baju, sepeda motor, dan alat perkakas obeng yang digunakan pelaku menikam korbannya. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, motif pelaku nekat melakukan penikaman akibat cemburu melihat korban dekat dengan mantan istrinya. Korban kemudian merebut tasnya, dan tasnya berisi obeng yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatannya. Motifnya sendiri benar? Motifnya cemburu karena melihat mantan istrinya bersama-sama dengan korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 atau pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ain News melaporkan. Seorang pendaki yang dilaporkan hilang sejak Senin ditemukan tewas di kawasan Gunung Bulu, Sorongan dengan kondisi terjepit di bebatuan. Fitra Perdana, alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep. Sebelumnya dilaporkan hilang saat melakukan pendakian seorang diri. Jenazah pendaki laki-laki Fitra Perdana yang dilaporkan hilang sejak Senin kemarin akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian dan penyisiran selama 3 hari oleh tim SAR gabungan. Jenazah Fitra ini diduga terpeleset saat melakukan pendakian seorang diri di kawasan Bulu Sorongan, Kecamatan Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi jenazah korban memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari lokasi korban ke kaki gunung. Karena jalur tebing yang dilewati cukup ekstrim dan ditambah cuaca yang semakin panas sehingga membuat evakuasi harus ekstra hati-hati. Jenazah korban diketahui merupakan alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep yang ditemukan dalam kondisi tewas pada Jumat pagi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan dengan kondisi terjepit di sela-sela bebatuan dalam keadaan meninggal.
Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Sorongan, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada Jumat 25 Agustus lalu. Sebelum kami membuat itu, teman-teman SAR gabungan melakukan penyisiran hari sebelum ditemukan korban itu, menemukan jejak atau sisiran korban berupa sendal dan bau yang sangat menyengat, sehingga hari ini kita melakukan penyisiran di lokasi tersebut. Nah, sehingga pada pukul 09.50 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dan langsung dievakuasi ke rumah sakit bersama keluarganya ke rumah sakit. Kalau korban sendiri asal mana? Asal mana? Kalau Fitra sendiri ini asalnya dari Bone. Cuma ditugaskan pantau. Ya. Karena kemarin memang pada saat SPPD ini dikembalikan di daerah dalam artian dari provinsi, dan provinsi ini baru dibagi ke daerah-daerah masing-masing. Saat ini pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan penyerahan jenazah ke keluarga korban untuk disemayamkan di Kabupaten Bone. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan suami istri mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Bone. Mobil pick-up yang dikemudikan melaju dengan kecepatan tinggi hingga tidak dapat dikendalikan. Akibatnya mobil terbalik dan terbakar. Nyawa istri tidak dapat tertolong, sementara suami dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil pick-up yang ditumpangi pasangan suami istri Munawar dan Fatmawati mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Bone Sinjai, tepatnya di Desa Garecing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. Kecelakaan tersebut membuat mobil pick-up jenis Grand Max dengan nomor polisi DW8343AK terbalik dan terbakar yang mengakibatkan pengemudi dan istrinya ikut terbakar. Beruntung nyawa Munawar masih dapat diselamatkan, walau mengalami luka bakar pada bagian dada hingga kaki. Sementara istrinya Fatmawati tidak dapat ditolong lantaran terjebak di dalam mobil hingga hangus terbakar dan meninggal di dalam mobil. Kejadian tersebut berawal dari saat pasangan suami istri yang berasal dari Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berniat ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk berdagang. Pasutri ini membawa mobil pick-up berisi barang-barang campuran termasuk tabung gas dan korek api. Mobil pick-up yang dikemudikan oleh Munawar ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara. Namun, saat tiba pada jembatan di Desa Garecing, Kecamatan Tonra, mobil tiba-tiba oleng dan pemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga mobil terseret dan terbalik hingga melintang di jalan. Tak hanya itu, mobil naas ini juga terbakar karena saat adanya percikan api BBM cadangan dalam jerigen yang berada di mobil tumpah yang mengakibatkan api semakin membesar. Munawar langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sinjai untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar yang dialami cukup parah. Ya Pak, kecelakaan mobil, terus mobilnya terbakar. Dia masuk di sini di perawatan bedah dengan luka bakar derajat 2B 40%. Kalau kondisinya Pak, alhamdulillah dia kesadarannya bagus, kompos mentis, terus penanganannya dia itu sekarang telah diberi terapi cairan. Ini dia dalam hal oleng ini mobil, oleng dikendalikan, ya langsung ini langsung terbalik mobil. Nah, tiba-tiba ini muncul percikan api, tidak tahu asalnya dari mana, sehingga terjadi kebakaran. Korban apa yang dibawa Pak? Ya, kebutuhan sehari-hari lah. Oh, kebutuhan sehari-hari Pak. Dia ini kan. Sementara korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba untuk dikebumikan. Kecelakaan tersebut sempat terekam oleh warga. Mobil terlihat terbakar di tengah jalan dengan kobaran api yang cukup besar. Pemadam kebakaran terlihat berusaha memadamkan api, sementara warga berusaha menjauh dari mobil yang terbakar lantaran ada suara ledakan dari mobil. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Seorang balita perempuan berumur 1 tahun hingga 3 bulan di Kota Makassar terlindas mobil mewah pada bagian kakinya. Beruntung nyawa sang anak selamat dan mengalami pembengkakan pada kakinya. Orang tua korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke unit Laka Lantas.
Inilah video viral yang beredar di berbagai platform media sosial saat seorang balita berumur 1 tahun 3 bulan terlindas ban mobil minibus pada kedua kakinya yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Adiaksa 7, Kecamatan Pandakukang, Kota Makassar. Tampak dalam video berdurasi 39 detik itu memperlihatkan sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita menyenggol seorang anak balita hingga terjatuh saat bermain di jalan. Tidak lama kemudian, mobil tersebut melindas kaki anak. Pengemudi tersebut sempat terhenti namun tidak melihat anak tersebut hingga mobil itu kembali berjalan dan kembali melindas kedua kaki sang anak. Ibu korban yang panik mengetahui setelah anaknya menangis usai terlindas ban mobil, kemudian menggendong anaknya ke rumah. Beruntung nyawa sang anak selamat dan hanya mengalami luka dan pembengkakan pada kakinya. Pelaku penabrak yang merupakan tetangganya sendiri itu sempat membawa anak tersebut ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan perawatan, pihak rumah sakit membolehkan korban untuk pulang. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada 18 Agustus 2023 lalu. Pihak keluarga pun baru memviralkan video tersebut setelah pihak dari pelaku penabrakan tidak ada itikat baik untuk membawa kembali anak tersebut ke rumah sakit setelah kaki anak tersebut mengalami kelainan saat berjalan. Hingga akhirnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke unit Laka Lantas Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Juga ada perlu saya luruskan, kalau ada dikatakan bahwa tidak, kita minta data yang lengkap. Karena apa? Untuk membuat laporan polisi, tentunya anggota saya itu perlu data untuk dituangkan di dalam laporan tersebut. Sehingga tadi setelah sudah lengkap, sudah dibuat laporan polisi, sudah dimediasi kedua belah pihak dan rencana besok akan dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk dilakukan cek medis secara lengkap. Itu untuk sementara, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara musyawarah. Namun demikian tentunya kami mohon waktu supaya ada keberlangsungan untuk kegiatan besok. Usai dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penabrak, kedua belah pihak pun akhirnya dilakukan mediasi oleh pihak unit Laka Lantas Polrestabes Makassar hingga terjadi kesepakatan untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Meski pihak pengendara bersedia menanggung biaya pengobatan rumah sakit, pihak kepolisian tetap mengusut kasus tersebut. Namun, dalam aturan pihak kepolisian unit Laka Lantas tidak menahan pelaku penabrak lantaran korban hanya mengalami luka ringan. Pihak unit Laka Lantas juga telah mengamankan mobil minibus yang dikendarai oleh wanita itu sebagai barang bukti. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi lansia tipu warga 1 miliar rupiah untuk lulus Akpol. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Seorang lansia di Kota Makassar ditangkap oleh polisi usai buron lantaran melakukan penipuan terhadap warga Papua. Pelaku melakukan penipuan dengan modus menjanjikan anak korban lulus menjadi taruna Akademi Kepolisian atau Akpol dan meminta imbalan sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. Berakhir sudah pelarian wanita lansia bernama Farida berusia 63 tahun. Setelah tim Satuan Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan terhadap warga di Kota Raja dalam distrik AB Pura, Papua di rumahnya di Kota Makassar. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku dilaporkan dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di Polda Papua sejak tahun 2019. Lantaran diketahui melakukan penipuan terhadap warga sebesar 1,034 miliar rupiah dengan modus menjanjikan dapat meluluskan anak korban menjadi polisi di Taruna Akademi Kepolisian pada tahun 2018 lalu. Namun, setelah korban mengirimkan uang yang diminta, anaknya dinyatakan tidak lulus. Pelaku yang mengetahui hal tersebut dan diminta oleh korban untuk mengembalikan dana yang telah dikirimkan kepadanya pun langsung melarikan diri ke Kota Makassar.
Menurut Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Papua, Kompol Irianto mengatakan, selain menangkap pelaku, turut disita juga beberapa barang bukti berupa buku tabungan, bukti pengiriman, dan kartu ATM. Berdasarkan laporan polisi, ini kronologisnya adalah dia menyanggupi untuk memasukkan anak menjadi akpol di tahun 2018. Nah, kita menindaklanjuti dengan laporan tersebut, yaitu terkait amal. Kita sudah melakukan pemanggilan 2 kali, terus kemudian kita sudah menerbitkan DPO karena dia mangkir, jadi kita terbitkan DPO. Nah, kita koordinasi juga dengan Resmob di Polda Sulsel. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dan barang bukti akan dibawa ke Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara 5 tahun lamanya. Untuk total kerugian korban sendiri Bang ada berapa? Untuk korbannya adalah 1.034 juta. Itu yang kita dapat. Untuk tersangkanya sendiri Bang ada berapa Pak tersangka tunggal Bang? Tersangkanya satu saja, yaitu Ibu Nur. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Resmob Polda Sulsel yang telah membantu untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pemuda melakukan pencurian handphone operasional restoran pizza di Kota Makassar viral di media sosial. Pelaku yang beraksi terekam kamera CCTV itu ditangkap beserta barang bukti hasil curian yang ditemukan polisi dalam penggeledahannya di kediaman pelaku. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pemuda melakukan aksi pencurian 3 unit HP di salah satu restoran pizza di pusat perbelanjaan Kota Makassar. Pelaku memantau kondisi restoran yang tengah lenggang akibat ditinggal oleh karyawan, mengambil 3 unit HP operasional yang tersimpan di meja kasir lalu pergi meninggalkan lokasi. Usai kejadian, tim Opsenal Polsek Ujung Pandang menangkap pelaku bernama Ilang berusia 26 tahun di sebuah rumah kos di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Setelah menangkap pelaku, polisi langsung membawa pemuda tersebut ke lokasi tempat menyembunyikan barang bukti hasil curian. Aparat yang melakukan penggeledahan menemukan sejumlah pakaian pelaku saat beraksi. Selain itu, turut mendapati dan menyita 1 unit HP yang dicuri oleh pelaku. Menurut Panit Opsenal Polsek Ujung Pandang, Ibda Muhammad Idam yang dikonfirmasi, pelaku awalnya berkunjung di pusat perbelanjaan tempat restoran pizza tersebut. Pelaku yang melihat kondisi di meja kasir yang tengah kosong kemudian melancarkan aksinya dengan mengambil 3 unit HP yang tersimpan. Hingga kini polisi masih mencari 2 unit HP yang dicuri pelaku yang kemudian dijual kepada penada barang curian. Caranya beraksi, pelaku berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan melihat situasi di Pizza Hut tersebut dalam keadaan kosong. Pelaku langsung melancarkan aksinya dan mengambil 3 buah handphone yang terletak di atas meja konter kasir. Pelaku beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Selanjutnya akan dikenakan pasal terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 komplotan debt collector atau mata elang dari salah satu pembiayaan diamankan tim Resmob Polda Sulawesi Selatan. Setelah melakukan pemerasan disertai dengan perampasan terhadap 1 unit mobil milik korban yang dibeli lewat lelang melalui pengadilan.
Samsinar, usia 41 tahun, satu di antara 3 debt kolektor atau mata elang salah satu pembiayaan, diamankan oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah videonya viral dan tersebar luas di sosial media, telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan dan pengancaman bersama 2 rekan lainnya, yakni Ramli usia 41 tahun dan Dedi usia 52 tahun. Terhadap mobil korban petani asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Arifin yang dibeli dari hasil lelang pengadilan. Dalam aksinya, komplotan debt kolektor atau mata elang salah satu pembiayaan tersebut menyasar kendaraan mobil lelang yang dibeli korban, kendati lelang itu diselenggarakan oleh negara lewat pengadilan. Namun, hanya berbekal surat kuasa dari salah satu perusahaan penarikan, komplotan pelaku beraksi secara paksa mengambil mobil korban dengan alasan mobil itu menunggak pembayaran di pembiayaan. Kendati korban telah memiliki surat BPKB serta kutipan hasil lelang yang dikeluarkan pengadilan, mereka terancam pidana di atas 5 tahun penjara, dijerat dengan pasal 368 dan pasal 369 tentang pengancaman disertai perampasan. Diketahui jumlah pelaku sebanyak 4 orang, kemudian tim kami melakukan penangkapan di Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penangkapan tersebut, tim kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku, di mana sebagai debt collector, dan 1 orang sebelumnya sudah kabur atau melarikan diri ke luar daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian tim kami mengamankan ketiga pelaku ini di masing-masing kediamannya dan mengamankan BB yang menjadi hasil rampasan dari para pelaku ini. Hingga kini 1 komplotan pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya masuk dalam kategori DPO, telah melarikan diri keluar wilayah Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait seorang pria membacok selingkuhan istrinya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, seorang pria di Kota Parepare, Sulawesi Selatan diamankan kepolisian sektor Ujung Polres Parepare setelah membacok selingkuhan istrinya. Pelaku membacok korban saat sedang berduaan dengan istri di rumah milik orang tua istrinya. HR, seorang pria di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diamankan unit reskrim Polsek Ujung setelah membacok BB, pria selingkuhan istrinya. Kejadian bermula saat HR mendatangi rumah orang tua istrinya di Jalan Mangga dan menemukan istrinya sedang berduaan dengan pria lain. Geram, pelaku langsung membacok korban, pria selingkuhan istrinya ini dengan benda tajam jenis badit. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian rusuk sebelah kanan. Korban juga mengalami luka di tangan karena sempat menahan benda tajam milik pelaku. Ini ditemukan di rumah orang tua perempuan M oleh suami daripada perempuan M, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap pasangan daripada perempuan M yang ditemukan langsung oleh suaminya, sehingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Setelah korban melaporkan kejadian itu, polisi memanggil saksi-saksi termasuk istri pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara pelaku kini diamankan di ruang tahanan Polsek Ujung. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aparat kepolisian Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil membekuk seorang oknum guru sekolah menengah pertama di Kota Palopo karena terbukti melakukan aksi ruda paksa ke muridnya sendiri. Selain di luar sekolah, aksi bejat pelaku juga dilakukan di kamar mandi sekolah.
Oknum guru SMP Negeri 11 Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang berstatus ASN berinisial J diringkus polisi karena melakukan ruda paksa terhadap muridnya sendiri berinisial AH 15 tahun. Aksi bejat pelaku tersebut dilakukan dengan mengiming-imingi korban. Bahkan pelaku mengajak korban untuk menjalin asmara. Setelah memperdaya korban, pelaku kemudian berkali-kali melakukan pelecehan terhadap korban di lingkungan sekolah, termasuk di kamar mandi. Puncaknya, pelaku mengajak korban ketemu lalu membawanya ke sebuah wisma. Di sana pelaku melancarkan aksinya dengan membujuk pelaku untuk berhubungan layaknya suami istri. Korban yang tidak terima kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya ke pihak keluarga. Keluarga dan warga yang mengetahui kejadian itu langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku melakukan ruda paksa lantaran keduanya menjalin asmara. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk mencari tahu apakah korban mendapat iming-iming atau ancaman dari pelaku. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa kali lakukan aksi bejat ini Pak? Dari hasil keterangan diperoleh bahwa pelaku sudah melakukan hal tersebut 4 kali. Termasuk di sekolah juga ya? Ya, di lingkungan luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Palopo dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 64 tahun tahanan kasus perjudian kupon putih melangsungkan pernikahan di Masjid Mapolres Sidrap, Sulawesi Selatan. Pernikahan berlangsung sederhana dan didampingi oleh personel kepolisian. Meski harus menjalani hukuman, tidak menjadi penghalang bagi Andi Syaharudin, seorang kakek berusia 64 tahun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, untuk menikahi pujaan hatinya, Nenek Ikami yang berusia 69 tahun. Pernikahan terpaksa harus berlangsung di kantor polisi karena sang kakek tersangkut kasus perjudian yang membuatnya harus menjalani hukuman di dalam sel tahanan Polres Sidrap. Keduanya melangsungkan pernikahan di Masjid Mapolres Sidrap dengan pengawalan polisi. Disaksikan oleh pihak kantor urusan agama serta sejumlah keluarga inti dari kedua mempelai. Sang kakek menikahi kekasihnya ini dengan mahar 5 gram cincin emas yang disematkan di jari manis sang nenek. Meski pernikahannya berlangsung dengan sederhana, nampak wajah sumringah bahagia dari kedua mempelai. Berlangsungnya pernikahan ini telah disepakati kedua belah pihak keluarga dan diizinkan oleh pihak Polres Sidrap dengan syarat harus berlangsung di Mapolres Sidrap dengan pengawalan petugas. Tentu dalam ini adalah hak seseorang untuk melakukan suatu pernikahan dan itu tidak bisa dihalangi. Tapi ada prosedur-prosedur yang harus kita tentukan, yang harus kita lakukan terutama pihak penyidik. Nah, kita ini hanya untuk mengamankan bagaimana perkawinan bisa berlangsung aman dan lancar. Nah, tentu ada kesepakatan kedua belah pihak antara pihak perempuan dan yang laki-laki. Setelah prosesi pernikahan selesai, sang kakek harus kembali ke dalam sel tahanan Polres Sidrap untuk menjalani masa hukuman. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 12 tahun di Kabupaten Goa menjadi korban perundungan oleh 4 bocah lainnya. Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami luka lebam di wajah dan telinga, sedangkan 4 bocah pelaku perundungan langsung diamankan oleh polisi. Aksi perundungan terhadap FD bocah 12 tahun ini terjadi di belakang halaman salah satu sekolah dasar di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, 4 orang bocah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan telinga. Video pengeroyokan yang direkam salah satu rekan pelaku pun viral di media sosial.
Pasca video perundungan ini viral, petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa langsung mengamankan 4 bocah terduga pelaku perundungan untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara, 4 pelaku mengaku menarik korban dan melakukan pengeroyokan saat korban sedang menonton pertandingan sepak bola. Keluarga mengaku tidak pernah mendengar korban bermasalah dan tiba-tiba dikeroyok oleh keempat pelaku. Saya dengar tidak ada masalahnya, dia cuma nonton bola, main HP, diajak berkelahi sama itu yang satu, dibawa ke belakang sekolah itu, ternyata di sana sudah ada temannya 2 orang yang menunggu di sana, langsung masuk di sana itu anak langsung dikeroyok. Berapa orang yang kita tahu? Yang 3 orang Pak, yang memukul, 3 orang yang memukul keras itu. Sementara itu, aparat Polres Goa yang menerima laporan korban membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan oleh 4 orang bocah. Kini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Goa. Yang terlibat sementara diamankan di satuan unit PPA untuk diminta keterangan dalam proses penyelidikan. Ada berapa orang yang diamankan sementara? Untuk sementara yang telah diambil keterangannya ada 4 orang. Itu masih di bawah umur juga? Semua di bawah. Kondisi korban saat ini bagaimana? Untuk korban sementara masih dalam mengalami kondisi sakit. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki motif terjadinya perundungan sesama bocah dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Agus, FNC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kito pada selamat. Tidak,